Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya buat seluruh rekan-rekan subscriber, rekan-rekan viewer dimanapun anda kalian semua saudara dan saudariku berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga anda semuanya di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipermudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, mudahkan tanpa batas. Oke, terima kasih. Ini saya menggunakan waktu santai kala, teman-teman. Santai kala yaitu dimana hari itu akan berganti dari siang, sore ke malam hari. Ini sekarang saya di sini jam 18 kurang 2 menit ya. Jam 5 lebih. Oke. Langsung saja. Di sini kenapa saya menggunakan waktu ini? Saya akan bercerita sedikit. Pada umumnya orang tua zaman dahulu melarang anak-anaknya untuk bermain di luar rumah dikala waktu santai kala. Mungkin definisi santai kala buat anda semuanya sudah tidak asing lagi. Tapi yang mungkin dalam garis besar yang namanya santai kala itu adalah di mana sore hari. Tapi sebenarnya kalau di yang saya ketahui itu ada 3, yaitu pagi hari, sore hari sekarang, dan tengah malam. Itu seperti itu, teman-teman. Di depan sana itu adalah hutan luas sekali. Ini saya masih berada di pintu masuknya. Yaitu ada 3 yang dianggap masyarakat sebagai waktu keramat, yaitu sore hari menjelang maghrib, tengah malam, dan jam 3 pagi atau sepertiganya malam. Itu seperti itu, teman-teman. Bila ada yang lebih paham tentang definisi santai kala, saya akan terima kasih sekali. Yaitu jam 6 sore, teman-teman. Ini yang sore hari. Sekarang tepat jam 6 sore. Ya, biasanya orang zaman dahulu kepada anak-anaknya, atau mungkin zaman sekarang pun masih ada yang menggunakan mitos tersebut. Biasanya itu orang tua itu jangan keluar rumah, udah jam 6 sore itu mau maghrib. Itu seperti itu. Mungkin kalimat ini sering kalian dengar terutama saat kecil ya, saat anda masih kecil, dan saya pun pernah mengalaminya. Seakan sangat dilarang untuk keluar bermain, apalagi sampai keluar rumah. Ini udah gelap, teman-teman. Sudah gelap ya, sudah gelap. Ini saya nggak pakai pencahayaan sama sekali. Ini cahaya alami. Itu seperti itu. Seakan dilarang. Banyak orang bilang waktu maghrib adalah waktu dimana setan berkeliaran. Ada juga mitos yang mengatakan jika bermain saat dan menjelang waktu maghrib nanti akan diculik kalong wewe ataupun sundel bolong. Ya, itu adalah mitos ya. Mitos ataupun cerita orang zaman dahulu yang melegenda dan melekat sampai sekarang, di mana astagfirullahaladzim. Saya melihat sesuatu, teman-teman. Astagfirullahaladzim, saya lagi bercerita, saya melihat sesuatu. Ini waktu santai kala, teman-teman. Benar-benar santai kala. Sebenarnya alasan dilarang di luar rumah saat maghrib biasanya itu dijelaskan secara ilmiah juga itu ada, teman-teman. Ya. Yaitu dimana waktu jam 6 sore ini menjadi berubah warna menjadi merah, dimana spektrum cahaya ini memiliki resonansi yang sama dengan setan atau jin. Gitu, teman-teman. Definisinya itu seperti itu. Dimana waktu jam 6 sore ini juga lagi mendung, terdengar beberapa kali gemuruh kan. Yaitu resonansi yang cahayanya itu setara dengan setan atau jin, yaitu menggunakan suara atau peristiwa menurut bergetarnya suatu benda karena pengaruh
dataran gelombang elektromagnetik di luar. Aku ilfil sekali teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ilfil sekali teman-teman. Ini udah gelap loh. Sudah gelap teman-teman. Ya, karena itulah pada waktu tersebut setan dan jin yang keberadaannya tidak bisa didefinisikan dari dunia nyata astral kita, nyata kita, yaitu memiliki tenaga yang lebih kuat. Dengan alasan demikian akan lebih baik anak-anak itu tetap di dalam rumah. Itu seperti itu. Sebetulnya orang tua zaman dahulu itu pintar teman-teman, pintar-pintar ya. Itu. Mereka tidak bisa menjabarkan, tapi mereka itu sudah memahami tentang pergantiannya dari siang ke malam hari, yaitu dengan resonansi ataupun gelombang bergetaran, sehingga dari bangsa jin ataupun setan mereka itu akan masuk ke dimensi kita. Itu seperti itu. Itu kalau maghrib jam 6 sore ataupun sandekala sore hari. Terus untuk definisi yang kedua yaitu jam 12 malam. Itu dimana sandekala malam itu ada sebenarnya teman-teman. Cuman yang sangat pekat sekali yaitu sandekala itu adalah sore hari. Yang sangat viral sekali itu sore hari. Banyak yang bilang hantu akan muncul pada saat jam 12 malam ataupun tengah malam. Karenanya istilah misteri jam 12 malam itu menjadi sebuah mitos misteri sendiri. Misteri jam 12 malam. Mungkin Anda pernah dengar. Itu. Apa sebenarnya yang membuat jam 12 menjadi menyeramkan sih? Kalau buat saya itu biasa saja. Seakan disepakati sebagian jam yang paling mengerikan. Cerita mistis yang terjadi pada jam 12 malam pun banyak beredar di masyarakat. Masyarakat pun mengalaminya hingga akhirnya terbentuklah sugesti di mana bahwa hal-hal mengerikan banyak terjadi dan akan muncul di antara jam 12 malam itu sendiri. Astagfirullahaladzim, saya melihat sekelebatan. Ini sekelebatan saya real teman-teman, real sekelebatan real ya. Aduh, itu seperti itu. Selain itu, ini ada saat pergantian hari. Waktu menunjukkan pada titik nol, dan ini waktu di mana emosi manusia pun berada di titik nol. Itu seperti itu. Kesan misteri jam 12 malam pun tidak bisa dihindarkan karena terbangunnya sugesti menyeramkan dan keadaan emosi yang rendah. Itu seperti itu. Ketika kita berada di titik terendah, ya, semua itu akan menimbulkan emosional yang sangat tinggi. Coba saja kalau nggak percaya, kalau Anda sedang terpuruk keadaannya, pasti kemungkinan Anda untuk emosi itu sangat tinggi sekali teman-teman. Itu pasti. Itu mungkin seperti itu. Baru saja saya melihat sesuatu teman-teman. Saya melihat sesuatu di depan sini. Saya melihat sesuatu kayak merah-merah gitu. Astagfirullahaladzim. Terus untuk yang berikutnya yaitu dimana ada sandekala pagi, itu jam 3 pagi ya, merupakan saat yang tepat biasanya untuk kita bangsa manusia ataupun orang Jawa. Sebentar teman-teman, ini saya pakai senter. Orang Jawa itu selalu menggunakan sandekala pagi, dimana roh-roh jahat itu akan mudah sekali untuk diusirnya. Itu karena pada jam 3 pagi tersebut itu biasanya berada dalam fase paling kuat ya, paling kuat. Fase roh jahat itu paling kuat. Perlu dicatat bahwa jam 3 pagi adalah jam ketika manusia berada di tingkat tidur terdalam. Itu seperti itu. Ini saya sudah pakai senter teman-teman, udah pakai senter. Astagfirullahaladzim. Orang yang memiliki kebiasaan bergadang akan menjadikan otak memproses lingkungan. Biasanya seperti itu. Pada saat
Saat seperti ini biasanya kalau orang yang senang bergadang, ya, itu akan semakin menurun. Tetapi tubuh dipaksakan untuk terus menerus aja melek. Nah, disitulah orang akan mengalami apa yang dikenal dengan heck fenomena atau sleep paralysis. Itu seperti itu, teman-teman. Ngeri. Aduh. Pada tahap ini biasanya tubuh merasakan beberapa sensasi seperti ketidakmampuan untuk merenggangkan tangan ataupun kaki. Itu seperti itu. Mesti dari Anda salah satunya pernah mengalaminya yang seperti itu. Ataupun istilahnya tidak mampu berbicara. Itu. Kalau bahasa Jawanya itu biasanya direp-repi kayak gitu. Tekanan di dada, reaksi teror ataupun panik, halusinasi, pendengaran atau visual dan perasaan sensasi. Inilah ya. Inilah yang bisa dicampur dengan semua kepercayaan, tahayul dan cerita yang membuat orang percaya bahwa seorang sedang kerasukan atau setan, ya, roh-roh jahat yang sedang mengganggu. Jadi sebenarnya tidak lain kekuatan pikiran sendiri menciptakan setan, roh dan jahat itu muncul. Itu seperti itu, teman-teman, ya. Jadi definisi sandekala itu ada 3 sebenarnya, teman-teman. Adzan maghrib terdengar, ya. Jadi yang namanya hantu itu tidak ada. Tetap yang namanya hantu itu ada dalam pikiran diri kita masing-masing, teman-teman. Ya. Dalam pikiran diri kita masing-masing. Makanya yang namanya hantu itu tidak ada buat saya. Yang ada itu adalah jin, manusia, iblis. Ya, ini waktu sandekala adzan maghrib, teman-teman. Dengar sendiri adzan maghrib. Astagfirullahaladzim. Itu. Kenapa dinamakan sandekala? Dinamakan sandekala. Sande itu sebetulnya itu dari bahasa Pasundan, ya, dari tanah Pasundan. Sande itu berarti itu astagfirullahaladzim. Sande itu lain, ya, lain. Yang saya tahu itu lain. Kala itu waktu. Dari bahasa Jawanya itu waktu. Jadi lain waktu. Sudah bukan tempatnya. Ya, sudah bukan tempatnya. Sudah bukan waktunya untuk bermain. Makanya tadi saya sebutkan, orang tua zaman dahulu melarang anak-anaknya untuk jalan ataupun keluar bermain di luar rumah di saat waktu sandekala, yaitu di mana pergantian dari siang hari menjadi ke malam hari. Di situ mereka bangsa jin memanfaatkan momen yang seperti ini, ya, memanfaatkan momen yang seperti ini untuk masuk ke dimensi kita manusia. Itu seperti itu. Makanya sampai sekarang bahkan menjadi momok. Jangan keluar sore. Nanti ada wewe kolong ataupun sundel bolong ataupun hantu yang lainnya. Dan orang tua zaman dahulu menerapkan ilmu yang seperti itu sehingga menjadi momok sampai sekarang, sampai dewasa. Yaitu yang namanya mitos legenda urban, ya. Sandekala. Memang benar. Ini sudah bukan waktunya untuk bermain. Ya. Mungkin akan seperti ini. Sebetulnya sugesti itu sendiri dibangun oleh orang tua kita sendiri pada zaman dahulu yang pernah mengalaminya. Kalau yang belum, ya saya mohon maaf. Itu seperti itu. Tapi yang saya tahu yang namanya sandekala biasanya hantu-hantu tersebut, ya, jin-jin tersebut itu biasanya menyerupai dengan orang yang kita kenal, orang yang ada di sekeliling kita, ataupun boleh dikatakan kalau di tempat saya yang pernah terjadi itu adalah lampor, ya, hantu lampor. Yang pernah terjadi itu hantu lampor. Mereka akan menyerupai dengan orang yang kita kenal dan membawa kita ke alamnya. Itu seperti itu. Intinya sandekala itu adalah di mana waktu tidak layak untuk bermain ataupun kita berada di luar rumah.
Itu seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini saya di kebun teman-teman. Ya mungkin seperti itu definisi Sandekala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dibantu like, bantu share, subscribe-nya. Mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat, bantu share ke orang banyak agar lebih bermanfaat lagi. Sebetulnya di depan sini tuh ada sesuatu teman-teman. Di depan sini ada sesuatu. Cuman dia itu masih lemah. Ada sesuatu di depan sini. Allah. Dianya itu masih lemah sekali teman-teman. Masih lemah. Jadi sulit sekali dia untuk muncul. Ada di sini, depan sini. Ada di depan sini. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, adzan maghrib. Ini waktu Sandekala. Ya, Sandekala. Ini adzan maghrib. Saya sudah menggunakan senter teman-teman. Ini kalau saya tidak menggunakan senter, ini kan seperti ini cahayanya. Sudah gelap. Saya di kebun sendirian, sudah gelap. Sudah gelap teman-teman, ini gelap. Ya, sudah gelap. Di tangan saya sudah gelap. Ya, saya pakai flash. Ini sudah gelap. Oke ya, adzan maghrib. Terima kasih. Sebentar. Allah. Oke, terima kasih buat semuanya yang hadir. Saya akan balik dulu. Udah adzan maghrib. Terima kasih semuanya. Bantu like-nya.